tidak jelas. Lebih bagus solat duha 2 rakaat setiap hari daripada solat duha 8 rakaat setahun sekali. Jadi Rasulullah mengatakan di antara amal yang terbaik itu adalah adwamuha wa in qalla, dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Jadi tergantung sekali model kehidupan kita. Yang sudah salat witir setelah Isya, kalau terbangun malam, apakah masih boleh melakukan salat sunnah? Karena dianggap bahawa witir itu penutup ibadah malam. Jumhur ulama langsung mengatakan dibolehkan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang anjuran berzikir di antara pagi dan sore. Kita lanjutkan judul berikutnya, yaitu At-Targhib fi Salatid Duha, yaitu anjuran untuk melakukan salat duha. Jadi perlu kita ketahui lebih dahulu bahawa duha ini bermakna ketika matahari sudah meninggi, dan ini berhubungan dengan waktu pelaksanaan duha, yaitu ketika matahari sudah meninggi, tepatnya sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Itu waktu duha pertama. Namun yang kita lakukan hari-hari kita setelah sholat subuh sambil menunggu matahari meninggi, itu sudah masuk ke dalam waktu duha. Namun kita lakukan salat paket dari subuh, atau disebut dengan salat isyraq. Karena kalau kita tidak melakukan paket
dari mulai solat subuh, maka tidak dinamakan dengan solat isyraq. Jadi bagi mereka yang tidak solat berjamaah di masjid, tidak menunggu selepas solat, tidak menunggu terbitnya matahari, lalu kemudian tidak mengisi dengan zikir atau apapun kebaikan, baca Quran atau tausiah atau apa saja, nah itu tidak disebut dengan solat isyraq. Maka kita bermakna hanya melakukan solat duha di awal waktu. Jadi beda solat duha dengan solat isyraq. Walaupun solat isyraq itu dilakukan setelah masuk waktu duha, tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu duha. Sedangkan solat duha itu yang paling baik dilakukan ketika anak unta sudah bangkit dari tempat duduknya karena kepanasan, kata Nabi. Jadi berarti duha itu paling baik sekitaran jam-jam 9, jam 10, itu waktu duha terbaik. Baik, kita lihat beberapa hadis tentang anjuran untuk memelihara salat duha. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala awsani khalili bisiyami salasati ayyam min kulli syahr. Kata Abu Hurairah, aku diwasiatkan oleh kekasihku, yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah untuk berpuasa 3 hari min kulli syahr, setiap bulan. Kemudian wa raka'atai ad-duha, dan untuk senantiasa menjaga 2 rakaat duha setiap hari. Wa an utira qabla an arqud, dan senantiasa melakukan witir sebelum aku tidur. Ini 3 perkara yang dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Jadi maksudnya, wahai Abu Hurairah, jagalah sehari-hari 3 perkara, atau lakukanlah senantiasa bersambung atau kontinu 3 perkara. Nah, jadi yang pertama tadi adalah jagalah puasa tiap hari dalam sebulan 3 hari. Ini puasa 3 hari dalam sebulan ini, dalam pandangan para ulama, itu tidak mesti ayyamul bid atau puasa mutih kalau bahasa lain kita, karena ayyamul bid itu dilakukan bersambungan, boleh 13, 14, 15 dalam setiap bulan, boleh 14, 15, 16, boleh juga 15, 16, 17. Disebut hari ayyamul bid. Menunggu bid itu artinya putih, terang benderang, putih terang benderang. Disebut ayyamul bid karena disunnahkan dilakukan di saat bulan purnama. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini tidak mesti ayyamul bid, karena dalam beberapa hadis dari keterangan istri Nabi kadang-kadang melakukan puasa 3 hari yang dimaksud dalam hadis ini. Beliau kadang-kadang melakukannya di awal bulan 3 hari, kadang-kadang beliau ambil di akhir bulan 3 hari, dan itu dengan hadis-hadis yang sahih. Pernah juga beliau mengambil puasa 3 hari itu tidak beraturan, satu di
awal, satu di tengah, satu di akhir. Jadi yang dimaksud di sini, yang penting dalam sebulan itu ada puasa 3 hari. Kalau kita sering puasa Senin Kamis, otomatis kita sudah termasuk melakukan yang 3 hari itu. Itu kan paling kurang 3 hari. Jagalah puasa 3 hari dalam sebulan. Jadi kalau kita sering puasa Senin Kamis, berarti dalam sebulan sudah 8 kali kita melakukannya. Itu juga boleh. Atau kita ambil ayyamul bid, berarti juga sudah 3 hari. Yang penting dalam sebulan ada puasa 3 hari. Nah, ini yang disunnahkan oleh Nabi melalui Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, hendaknya seseorang menjaga setiap hari 2 rakaat salat duha. Nabi enggak menyebutkan banyak, karena di sisi Allah sedikit tapi kontinu itu lebih utama daripada banyak tetapi tidak jelas. Lebih bagus salat duha 2 rakaat setiap hari daripada salat duha 8 rakaat setahun sekali. Jadi Rasulullah mengatakan di antara amal yang terbaik itu adalah adwamuha wa in qalla, dilakukan secara kontinu walaupun sedikit, itu lebih utama. Salat tahajud juga begitu, tiap malam 2 rakaat, tiap malam 2 rakaat, itu lebih utama dibandingkan setahun sekali 8 rakaat. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini anjuran dari Nabi untuk memelihara salat duha setiap hari 2 rakaat. Dan masalah rakaat ini ada khilaf di antara para ulama berapa jumlah rakaat yang paling banyak. Ada yang mengatakan tidak terbatas, ada yang mengatakan cukup 8 rakaat. Itu salat duha. Dan tidak ada bacaan khusus yang disuruh baca dalam salat duha itu. Kita dari kecil diajarkan bahwa bacaan rakaat pertama wasyamsi wadhuhaha, rakaat kedua wadduha. Itu hadis itu ada berbunyi kata Rasulullah, sallu ad-duha bi suratain, salatlah salat duha dengan 2 surat, yaitu asy-syamsi wa duhaha wa wadduha, dan rakaat keduanya adalah wadduha. Namun setelah kita coba telusuri lebih panjang, hadis itu mungkar, di atas dhaif, mendekati palsu. Cuma karena kebiasaan kita tidak peduli atau tidak ada saringan mana hadis dhaif, mana hadis palsu, yang penting hadis, yang penting nak hadis hamba saja. Padahal hadis itu difilter. Kalau yang model-model mungkar, palsu, itu tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Kalau dhaif itu boleh, tapi bukan pada bentuk amal, tapi pada bentuk fadail atau fadilah amal. Itu boleh dikabarkan hadis dhaif, barang siapa yang begini-begini akan mendapatkan pahala begini-begini, itu dibolehkan dalam fadilah amal, membangkitkan semangat beramal. Kalau dhaif jiddan, itu juga tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau dalam fiqih, hadis dhaif itu dihindari. Tapi kalau sudah naik ke mungkar atau maudhu', nah itu lepaskan diri dari hadis itu. Nah, yang saya dapatkan keterangan dari para ulama, itu hadis tentang bacaan khusus dalam surat duha itu hadis mungkar. Jadi mau dibaca boleh tidak? Boleh,
Tapi maksudnya bukan karena menyandarkan diri pada hadis itu. Kita ganti-ganti bacaannya, kan? Duha ini kita baca, duha besok lain kita baca. Dibolehkan. Sekali-sekali pas kita ingin baca Asy-Syamsi wa duhaha dengan wadduha, dibenarkan selama kita tidak menyandarkan diri seakan-akan ada keterangan yang sahih tentang itu. Jadi boleh apa saja. Kalau kita model orang kantoran, itu mungkin ada waktu jeda sebentar di kantor, kita menuju ke musala kantor, nggak mesti yang panjang-panjang. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun boleh, rakaat kedua qul Allahu ahad, atau rakaat pertama inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua qul Allahu ahad, atau rakaat pertama qul Allahu ahad, rakaat kedua qul Allahu ahad lagi. Terserah sajalah, dibolehkan. Yang penting khusyuk. Yang penting khusyuk. Untuk apa salat kita lakukan tapi tidak diterima? Ini kerugian. Salat duha tiap hari tapi enggak khusyuk, enggak ada tumakninah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting sudah salat duha. Ditanya orang kali ke semayang, kali tiwuro lo semayang. Nah, terima nya yang hana mufhum kata-kata kan. Mungkin tidak satu kali pun diterima. Kalau sudah tidak satu kali pun diterima, apa gunanya kita lakukan? Sedangkan kita butuh salat itu untuk menjadi pembela kita di hari kiamat nanti. Makanya Nabi menasihati Abu Hurairah, peliharalah salat duha 2 rakaat. 2 rakaat saja okey, kata Nabi. Kemudian nasihat ketiga Nabi, wa an utira qabla an arqud. Witirlah engkau sebelum tidur. Salat sunnah witir ini hukumnya sunnah muakkad, mendekati wajib. Nabi menasihati dan Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan salat witir setiap malam. Salat witir ini boleh dilakukan dengan tipe orang-orangnya. Kalau tipe orang yang susah bangun malam, dikhawatirkan tidak sanggup bangun malam, maka silahkan witir setelah salat isya. Silahkan langsung witir, habis salat ba'diyah langsung bangun 3 rakaat untuk witir. Kalau dilakukan di rumah lebih baik, karena semua salat sunnah itu sunnahnya di rumah. Namun kadang-kadang begini, kita kalau sudah sampai ke rumah itu nggak mampu lagi melakukannya. Jadi kalau yang model begitu, ya lakukan di masjid habis sembahyang isya, lalu salat ba'diyah 2 rakaat, langsung berdiri kembali melakukan salat witir, dibolehkan. Itu tipe yang tidak bisa bangun malam atau yakin susah bangun malam, mungkin karena kelelahan atau pekerjaannya. Tapi tipe kedua, yaitu tipe yang sudah terbiasa bangun malam seperti Rasulullah, maka ikuti atau lakukan salat witir itu seperti Rasulullah, yaitu setelah salat malam. Rasulullah itu witirnya setelah salat malam. Abu Bakar masuk ke tipe pertama. Beliau khawatir takut tidak terbangun. Jadi ketika Rasulullah bertanya ke Abu Bakar, kapan engkau melakukan salat witir wahai Abu Bakar? Mata tutir ya Abu Bakrin, kapan engkau lakukan witir? Kata Abu Bakar, setelah isya ya Rasulullah, sebelum tidur. Aku khawatir tidak terbangun. Jadi beliau bukan enggak bangun malam, khawatir enggak terbangun. Beliau tidak ingin lewatkan witir satu malam pun. Abu Bakar itu ahli tahajud. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, mata tutir? Engkau wahai Umar, kapan engkau sering witir? Kata Umar, dia witir setelah salat malam. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau orang yang sangat berhati-hati. Maksudnya karena hati-hatinya dia khawatir tertinggal witir satu malam kalau enggak terjaga malam, maka beliau lakukan lebih awal.
Lalu Umar dipuji oleh Rasulullah, engkau sangat kuat wahai Umar. Maksudnya engkau sanggup menjaga dirimu untuk terus-terusan melakukan witir setelah solat malam. Jadi tergantung sekali model kehidupan kita. Yang sudah salat witir setelah Isya, kalau terbangun malam, apakah masih boleh melakukan salat sunnah? Karena dianggap bahawa witir itu penutup ibadah malam. Jumhur ulama langsung mengatakan dibolehkan, tapi jangan ulangi witirnya, ya. Silakan salat malam kembali. Karena tadi kita itu witir sebelum tidur kan karena perasaan kita mengatakan kayaknya enggak terbangun nih. Karena itu kita witir sebelum tidur, kayaknya takut-takut tidak terbangun sehingga kita witir. Kalau terbangun juga dibolehkan melakukan qiyamul lail dengan syarat jangan ulangi witir. Berdasarkan hadis Nabi, la witrani fil lailah, tidak ada witir dalam satu malam dua kali. Ada juga pendapat yang lemah, yaitu disuruh buka dulu witir menjadi genap. Jadi pas bangun malam salat dulu 1 rakaat untuk menggenapkan witir yang tadi. Jadi dengan begitu dianggap sudah membuka kunci untuk kembali salat malam. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat lemah, Pak. Jadi tidak mengapa untuk melakukan kembali salat malam walaupun setelah berwitir. Abu Hurairah semenjak dinasihati oleh Nabi, aku tidak pernah meninggalkan semua nasihat itu. Jadi Abu Hurairah setelah dinasihati oleh Nabi 3 perkara ini, puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian salat duha, kemudian jangan lupa salat witir, kata Abu Hurairah, tidak pernah kutinggalkan sekalipun semua nasihat Nabi tadi. Begitu tipe sahabat, kalau sudah dapat ilmu yang kira-kira bisa membuat dirinya berbahagia di surga, beliau dan semua sahabat yang lain tidak pernah meninggalkan lagi nasihat itu. Makanya hadis-hadis paling banyak itu sahabat bertanya ke Nabi tentang amal. Ya Rasulullah, tunjukkanlah amal yang membuat kami masuk surga. Begitu dikasih tahu, langsung mereka lakukan, tidak pernah mereka tinggalkan. Itu tipe sahabat. Karena kenapa? Mereka itu memang level imannya bukan level iman kita. Mereka yakin sekali keindahan surga. Kita yakin keindahan surga, tapi kita juga ingin indah di dunia. Jadi sama orang kaya yang korupsi, pencuri, sabu-sabu, narkoba, yang suka telanjang, yang main di bibir pantai tidak pakai baju, yang pacaran, kalau kita tanya ingin masuk surga, ingin. Dia ingin bahagia di akhirat, di dunia pun ingin bahagia. Dilakukanlah semua maksiat. Jadi model begitu. Jadi tidak tahu mana jalan-jalan yang bisa membuka pintu surga. Baik, ini hadis pertama. Hadis kedua dari Abu Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jam masih menunjukkan pukul 10. Inan Papa Dung Mas. Lewat 20. Baik, 10 menit lagi ya, Pak. Hadis kedua dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah, selayaknya setiap pagi semua persendian yang ada di tubuh kita selayaknya bersedekah, kata Nabi. Jadi sendi-sendi kita ini yang diciptakan oleh Allah itu selayaknya ketika kita bangun pagi kita sudah mulai bersedekah. Maksud bersedekah di sini, bersedekah untuk Allah di atas penciptaan. Kita kan ada sendi-sendi, dan dalam hadis yang lain
Rasulullah menyebutkan jumlah sendi yang ada di kita itu yaitu 360 sendi. Dalam tubuh kita ini diciptakan oleh Allah, kata Rasulullah, ada 360 sendi. Seharusnya 360 sendi ini asal mulai dari bangun pagi itu mulai bersedekah. Maksud bersedekah, dia bergerak untuk mensyukuri nikmat Allah. Pergerakan kaki menuju ke masjid, kan bergerak nih, sudah mulai hidup sendi-sendi ini. Berwudu, kemudian ketika kita bangun, kita mulai melakukan amal-amal saleh, apapun begitu selayaknya. Maka Rasulullah mengatakan semua persendian kita selayaknya bersedekah bisa melalui fakullu tasbihah sedekah. Ketika kita mengucapkan tasbih kan bergerak sendi, Pak. Sendi-sendi yang 360 itu bergerak nih, semuanya bergerak. Ketika kita mengucapkan tasbih, maka itu dianggap tasbihah, dianggap sedekah. Wa kullu tahmidah sedekah. Ketika engkau bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, engkau sudah dihitung bersedekah dengan sendi. Wa kullu tahlilah sedekah. Setiap tahlil sedekah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Itu sedekah, dianggap pahala sedekah oleh Allah. Maksudnya sedekah yang dilakukan oleh sendi-sendi kita ini. Wa kullu takbirah sedekah. Setiap kali engkau bertakbir, engkau bersedekah. Kita kan sebelai daripada mulut bergerak, tangan ini kan bergerak, Pak, menghitung tahlil, takbir, tahmid, tasbih kita. Ini tangan bergerak, otomatis sendi-sendi di tangan mulai bersedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Ketika engkau mulai menasihati kebaikan pada orang lain, engkau mulai bersedekah. Makanya jangan kita kira nasihat kita pada orang atau pada anak itu tidak bermakna. Ketika kita menasihati, setiap kalimat itu sudah sedekah tu. Makanya isteri yang baik itu yang banyak menasihati. Anaknya dibangunin jam 6:30, setelah tadi salat subuh dibangunin, mandi, kemudian pergi sekolah. Ini bagus-bagus di sekolah, nanti pulang begini, jangan lupa begini. Itu semua nasihat yang baik, itu sedekah. Makanya isteri yang mempep-pep itu banyak sedekahnya. Isteri yang suka mempep-pep itu banyak sedekahnya, selama mempep-pepnya demi kebaikan. Jadi bapak ibu jangan marah-marah sama isteri merepet. Jangan mengatakan boh kasih anakmu pun mempep-pep di bengah. Apa enggak mempep-pep? Suami bangun terlambat, habis bangun enggak cuci mulut langsung rokok, salat subuh entah di mana, kemudian nanti kerja selalu terlambat. Wajar istri melakukan amar ma'ruf. Itu istri yang baik. Salah satu ciri-ciri istri solehah itu dia mempep-pep. Maka bagi bapak yang punya anak laki-laki, kawinkan dengan perempuan yang suka mempep-pep. Coba bayangkan kalau istri kita enggak mempep-pep, Pak. Kita solat subuh dia tenang saja. Kita enggak solat subuh dia tenang saja. Anak kita enggak solat dia tenang saja. Nanti dibilang sama orang, kenapa enggak dinasihati anaknya? Saya enggak suka merepet, biar aja kayak gitu, paling dia masuk neraka, apa urusan saya. Itu malah ibu tidak baik. Kalau kita laki kan biasanya enggak suka merepet, Pak. Carilah pasangan yang suka merepet, biar melakukan amar ma'ruf. Jangan sama-sama pendiam. Sama-sama pendiam hancur keluarga, Pak. Enggak ada yang nasihati satu pun. Makanya ibu-ibu yang suka mempep-pep, lanjutkan periode mempep-pep sampai 2020 perat. Kemudian wa nahyun 'anil munkar sedekah. Ketika engkau melakukan nahi 'anil munkar, ketika engkau mencegah kemungkaran, engkau pun telah bersedekah sendi-sendimu. Kita jalan-jalan satu komplek,
Lalu kita mencegah kemungkaran. Kadang-kadang kita hari itu menggerebek orang untuk tidak melakukan maksiat, maka itu sudah masuk ke dalam sedekah. Sendi bergerak semuanya untuk bersedekah. Nah, setelah mengatakan itu semua, lalu Rasulullah mengatakan, wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Pahala sedekahnya 360 sendi-sendimu tadi. Jadi seandainya engkau melakukan pergerakan sendi-sendimu dengan semua sedekah, kita dari pagi udah keluar dari rumah, udah menuju ke masjid, pulang, kemudian kita nasihati anak, semua zikir sudah, sendi di mulut sudah, sendi di tangan sudah, sendi di kaki sudah, di kepala pun mungkin kalau ada sendi kita pun melakukannya. Engkau lakukan semua itu pahalanya sebanding, kan besar sekali pahala orang yang hidupnya dalam satu hari itu seluruh persendiannya bersedekah, itu sebanding pahalanya dengan orang yang melakukan salat duha 2 rakaat. Bayangkan bagaimana hebatnya orang yang melakukan salat duha. Jadi maksud Nabi bukan salat duha 2 rakaat menggantikan sedekah 360 sendi tadi. Maksud Nabi, ketika engkau sudah melakukan semua sedekah dengan sendi-sendimu yang berjumlah 360 itu, pahala ini, pahala pergerakan ini, itu sama dengan engkau melakukan 2 rakaat salat duha. Perhatikan besar sekali pahala salat duha. Disamakan oleh Nabi dengan semua sedekah yang kita lakukan di atas semua persendian kita. Jadi ini yang selayaknya membangkitkan semangat kita untuk melakukan dan memelihara salat duha. Dalam hadis yang lain, pendek saja, Rasulullah mengatakan, an-nukha'ah fil masjid tadfinuha. Kalau engkau membuang ludah di masjid atau dahak di masjid, cara menghilangkan kesalahan itu dengan menanamnya. Maksud menanam, karena dulu kan masjid Nabi enggak ada keramik, jadi kan tanah bercampur pasir. Ketika meludah itu enggak boleh dalam masjid. Cara meleburkan dosa itu tanamlah. Artinya ambil pasir, masukkan dia ke pasir, jangan jadi bahan yang mengotori masjid. Karena dulu masjid Nabi pasir. Wa syai'un tunahihi anit tariq. Atau engkau pun bisa mendapatkan pahala besar dengan membuang sesuatu dari jalan. Ada sesuatu dari jalan yang mengganggu kaum muslimin, kita buang. Itu pahalanya sama dengan menanam ludah, baik ludah sendiri atau ludah orang, untuk tidak mengotori masjid. Lalu Nabi tutup, fa illam taqdir, kalau engkau tidak melakukan kedua perkara tadi, yaitu membersihkan masjid atau membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, engkau tidak mampu lakukan itu. Maksudnya enggak sempat hari itu kita lakukan itu, maka faraka'ata ad-duha tujzi angka. Engkau lakukan 2 rakaat duha, pahalamu sama dengan orang yang membersihkan masjid dari kotoran ludah, dan sama dengan orang yang membuang kotoran atau sesuatu dari jalan agar tidak terganggu kaum muslimin. Itu menunjukkan apa? Besarnya pahala salat duha. Sedangkan ketika kita membuang batang pohon atau cabang pohon yang jatuh di jalan saja, kata Nabi, ada seseorang masuk surga, yataqallabu fil jannah. Ada seorang masuk surga, dia senang sekali masuk surga. Ternyata yang membuat dia dimasukkan ke surga, salah satu amalnya diambil Allah menjadi pembuka surga. Apa dia?
ketika di dunia dia pernah membuang cabang pohon yang jatuh di tengah jalan, lalu dia buang, lalu dia berniat, ya Allah, ku buang ini karenamu dan supaya kaum muslimin tidak terkena cabang pohon ini. Dibuang ikhlas karena Allah, enggak tahan celeng, Pak. Karena hari ini ada yang buang pohon dari jalan tahan celeng. Dia enggak tahan celeng. Dia buang karena Allah, berharap supaya orang muslimin lain jangan kena. Ini amalan ini hari ini kan banyak. Kita tutup lubang di jalan, kita yang beli semen, kita dapat, dan itu penyebab masuk surga. Ternyata salat duha seimbang pahalanya dengan itu. Kita capek cari di jalan, enggak ada batang pohon yang jatuh, jalan udah diaspal semua, dah wet-wet Masabah kampung, enggak ada yang bermasalah jalan. Tak bisa kita cari ke situ. Salatlah duha, maka pahalanya sebanding dengan pahala yang besar yang dilakukan oleh orang-orang yang membersihkan jalan yang mengganggu kaum muslimin. Ini kedua-dua yang dibaca tadi, itu hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan seterusnya, derajatnya sahih.